John Hartman selangkah lagi latih timnas Indonesia. Gaya permainan John Hartman cocok untuk skuad Garuda. Insiden memalukan pemain berlabel timnas Indonesia. Tim Gepens makin bersinar usai tolak bela timnas U22 di SEA Games. Semakin informasi selengkapnya sebagai berikut. Insiden memalukan pemain berlabel timnas Indonesia. Di tengah semangat kita membangun citra sepak bola Indonesia yang lebih profesional dan bermartabat, justru terjadi sebuah insiden yang mencoreng semangat sportivitas. Ironisnya, insiden ini melibatkan para pemain yang berlabel timnas Indonesia, sosok-sosok yang seharusnya menjadi panutan bagi pemain lain maupun supporter. Hal tersebut bermula dalam pertandingan panas antara Maluku United melawan Persib Bandung pada laga lanjutan Super League musim ini. Sorotan utama tertuju pada perselisihan sengit antara Yance Sayurin dan Maklok. Kedua pemain tersebut notabene adalah rekan satu tim saat membela timnas Indonesia. Namun di level klub, emosi tampaknya mengalahkan logika pertemanan. Dalam tayangan yang beredar luas, terlihat Yance Sayurin tersulut emosi hingga melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji. Ia tertangkap kamera hampir memukul Maklok di tengah pertandingan. Gestur agresif ini tentu sangat disayangkan. Pertandingan sepak bola memang penuh dengan tensi tinggi dan adu fisik. Namun, tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik terhadap sesama pemain, apalagi sesama kolega timnas, adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Sontak, kejadian tersebut langsung membuat timnas Indonesia jadi sorotan. Publik mempertanyakan kedewasaan mental para pemain berlabel timnas ini. Sebagai pemain yang membawa lambang Garuda di dada, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap. Perselisihan di lapangan bisa berdampak pada keharmonisan di ruang ganti timnas nantinya jika tidak segera diselesaikan. Pelatih timnas dan PSSI tentu harus memberikan atensi khusus pada kasus ini. Pengendalian emosi adalah bagian vital dari profesionalisme. Kita tentu tidak ingin citra timnas Indonesia yang sedang dibangun dengan susah payah menjadi rusak hanya karena ego permainan yang tidak terkontrol di liga domestik. Tim Gepens makin bersinar usai tolak bela timnas U22 di SEA Games. Bek muda timnas Indonesia, tim Gepens, lagi-lagi berhasil mencuri perhatian usai tampil gemilang bersama klubnya FCMN. Seperti yang diketahui, nama Gepens sempat menjadi perbincangan hangat karena keputusannya untuk tidak bergabung dengan timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2025. Saat itu, banyak pihak yang menyayangkan keputusan tersebut. Namun, waktu akhirnya membuktikan bahwa pilihan yang diambil Gepens memiliki alasan profesional yang kuat. Tim Gepens kini justru makin bersinar bersama klubnya FCMN di Liga Belanda. Keputusannya untuk menolak bela timnas U22 ternyata didasari oleh fokusnya membantu klub dalam masa-masa krusial kompetisi. Dan hasilnya terbukti manis. Dalam pertandingan terbaru, tim Gepens tampil gemilang dan sukses membantu FCMN menang telak 4-1 atas Helmond Sport. Kemenangan ini sangat vital bagi posisi klub di papan klasmen. Sebagai bek yang berkarir di luar negeri, mendapatkan menit bermain reguler dan kepercayaan pelatih adalah hal yang sangat sulit, dan Gepens berhasil membuktikan kualitasnya. Yang lebih menarik, performa epik Gepens ini membuat FCMN kini terus menempel ketat para pesaingnya di papan atas, termasuk klub yang dibela oleh rekan senegaranya Nathan Chown. Kedua pemain diaspora ini sedang terlibat dalam persaingan sengit demi promosi ke divisi kasta tertinggi Liga Belanda. Fakta ini membuka mata bahwa penolakan Gepens terhadap panggilan SEA Games bukanlah karena ia tidak nasionalis. SEA Games bukan agenda FIFA, dan bagi pemain muda di Eropa, momentum promosi ke Liga Utama adalah kesempatan emas yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Jika Gepens berhasil membawa klubnya promosi dan bermain reguler di Eredivisie musim depan, maka yang untung adalah timnas Indonesia senior. Kita akan memiliki stok bek kiri berkualitas yang teruji di level tertinggi Eropa. Jadi, keputusan Gepens untuk fokus di klub saat ini adalah investasi jangka panjang yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas timnas Indonesia di masa depan. John Hartman selangkah lagi latih timnas Indonesia. Setelah sekian lama hanya menjadi rumor dan spekulasi, sosok John akhirnya muncul dan memberikan pernyataan langsung terkait ketertarikan timnas Indonesia kepadanya. John Hartman
secara terbuka mengakui mendapat tawaran untuk melatih timnas Indonesia. Pengakuan ini adalah validasi bahwa PSSI benar-benar bekerja senyap dan serius untuk mendatangkan pelatih berkualitas dunia. Dalam pernyataannya, Hartman terdengar antusias dan tak ragu dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Ia melihat gairah sepak bola di tanah air sebagai tantangan yang menarik. Status negosiasinya kini bisa dibilang sudah selangkah lagi. Secara profesional dan visi sepak bola, tampaknya sudah ada kesepahaman antara Hartman dan PSSI. Namun, ada satu hal unik yang menjadi penentu akhir dari kesepakatan ini. Hartman mengungkapkan bahwa dirinya masih tunggu persetujuan dari istri. Faktor keluarga menjadi pertimbangan utama baginya sebelum memutuskan untuk pindah dan bekerja di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan sisi humanis dari seorang Hartman. Ia adalah pelatih yang mementingkan keseimbangan keluarga. Meskipun terdengar sepele, restu keluarga sangat krusial bagi kenyamanan pelatih asing bekerja di negara baru. Jika keluarganya mendukung, maka ia bisa bekerja dengan fokus penuh. Pernyataan John tersebut memberikan sinyal yang sangat positif. Ia tidak menolak, ia tertarik, dan bola kini tinggal menunggu lampu hijau dari urusan pribadinya. Publik sepak bola Indonesia kini harap-harap cemas menanti kabar baik tersebut. Jika ibu negara Hartman memberikan restu, maka dalam waktu dekat kita akan melihat sosok pelatih kelas dunia berdiri di pinggir lapangan memimpin Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan menuju era baru prestasi sepak bola Indonesia. Gaya permainan John Hartman cocok untuk skuad Garuda. Setelah muncul nama John Hartman menjadi kandidat kuat pelatih timnas Indonesia, kini muncul pertanyaan mendasar dari publik tanah air. Apakah gaya mainnya cocok dengan karakter pemain Indonesia? Melansir analisis mendalam dari bola.com, jawabannya adalah sangat positif. Ulasan tersebut menyebutkan bahwa gaya permainan John Hartman sangat cocok untuk skuad Garuda. Hal ini didasarkan pada rekam jejak dan filosofi taktik yang ia terapkan sebelumnya. John Hartman adalah sosok di balik kesuksesan timnas Kanada. Ia adalah pelatih yang bikin Kanada moncer di panggung dunia, membawa negara tersebut lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian puluhan tahun. Apa rahasianya? Hartman dikenal dengan gaya permainan yang mengandalkan kecepatan, fisik yang kuat, dan transisi serangan balik yang mematikan. Filosofi ini sangat sejalan dengan karakteristik pemain Indonesia. Kita memiliki banyak pemain sayap yang cepat atau winger lincah, dan pemain-pemain muda yang bertenaga. Hartman suka menerapkan high pressing atau tekanan tinggi kepada lawan, sesuatu yang juga sudah mulai dibangun di era Sinteyong. Artinya, para pemain tidak perlu beradaptasi dari nol karena fondasinya sudah ada. Hartman juga dikenal sebagai motivator ulung. Ia mampu mengubah mentalitas tim kelas 2 menjadi tim petarung yang tidak takut menghadapi raksasa dunia. Di Kanada, ia berhasil memadukan pemain bintang seperti Alphonso Davies dengan pemain lokal lainnya menjadi satu unit yang solid. Kemampuan manajerial seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia untuk menyatukan potensi pemain lokal dan pemain diaspora. Jika Hartman benar-benar datang, kita bisa berharap melihat timnas Indonesia yang bermain agresif, cepat, dan taktis. Ia bukan pelatih yang suka parkir bus, melainkan pelatih yang ingin timnya berani menyerang. Kecocokan gaya main ini menjadi alasan kuat mengapa PSSI sangat serius mengejarnya.